Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazwa Amalia Zahra dengan NIM 223366 dari RA17 Universitas Primagraha dengan Fakultas Manajemen, mata kuliah Bisnis Internasional dan dosen pengampu Adisya Maya Andara MM. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas pembahasan bisnis internasional yang dibagi menjadi dua materi, yang dimana materi pertama yaitu adalah definisi bisnis internasional dan yang materi kedua adalah teori perdagangan asing atau FDI. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi perdagangan, investasi, atau kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek seperti ekspor impor barang atau jasa, investasi langsung di luar negeri, joint venture, hingga aliansi strategi antara perusahaan lintas negara. Tujuan utama bisnis internasional adalah untuk memperluas pasar, memanfaatkan sumber daya yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, bisnis internasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, hukum, politik, ekonomi, dan teknologi dari negara yang terlibat. Oke, selanjutnya di sini ada materi presentasi yang akan nantinya saya jelaskan. Yang pertama ada sejarah perkembangan bisnis internasional, yang kedua background bisnis internasional, yang ketiga contoh bisnis internasional, yang keempat pengertian FDI, yang kelima dampak positif dan negatif FDI, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi FDI. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bisnis internasional. Di situ ada zaman kuno, zaman kolonial, revolusi industri, dan perang dunia kedua. Baik, saya jelaskan. Untuk memahami bisnis internasional saat ini, penting untuk melihat kembali sejarahnya. Konsep perdagangan internasional telah ada sejak zaman kuno. Sejarah dan perkembangan bisnis internasional mencerminkan evolusi kompleks hubungan ekonomi antar negara sepanjang waktu. Pada akhir abad ke-19, era industri menggiring dunia ke arah integrasi ekonomi yang lebih dalam. Perkembangan teknologi transportasi seperti kapal uap dan kereta api membuka pintu bagi perdagangan global yang lebih efisien. Pada awal abad ke-20, Perang Dunia I dan Perang Dunia III memberikan dampak signifikan pada bisnis internasional. Pasca Perang Internasional seperti di Bretton Woods Conference pada tahun 1944 yang menciptakan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang bertujuan untuk memfasilitasi stabil ekonomi dan perkembangan di tingkat global. Nah, selanjutnya ada materi background bisnis internasional. Latar belakang bisnis internasional mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi operasional bisnis di berbagai negara. Dalam konteks ini terdapat beberapa elemen strategi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada politik dan hukum, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi, dan yang kelima lingkungan global. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu politik dan hukum. Politik dan hukum yaitu kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik sangat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan harus memahami kerangka hukum negara tujuan sebelum menjalankan aktivitas bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang adalah beberapa indikator yang berperan penting. Pemahaman terhadap kondisi ekonomi lokal dapat membantu perusahaan merencanakan strategi dan menilai resiko yang ada. Yang ketiga, sosial dan budaya. Budaya yang berbeda di setiap negara mempengaruhi perilaku konsumen dan cara berbisnis. Memahami norma dan nilai masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal. Yang keempat ada teknologi. Inovasi teknologi memberikan
menawarkan peluang baru untuk bisnis internasional. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasarnya. Yang kelima atau yang terakhir ada lingkungan global. Isu-isu seperti perubahan iklim dan kekeringan semakin menjadi fokus perhatian dalam bisnis internasional. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, di sini ada contoh bisnis internasional. Ada 5 contoh bisnis internasional. Yang pertama ada Apple, yang kedua Coca-Cola, yang ketiga Toyota, yang keempat Unilever, dan yang terakhir ada McDonald's. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada materi tentang pengertian FDI. Foreign Direct Investment atau FDI atau juga investasi asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang perusahaan tersebut berada di negara lain. FDI termasuk dalam pembiayaan melalui modal dan menjadi penyumbang keuangan negara. Sebab FDI mampu berkontribusi cukup besar untuk pembangunan melalui transfer manajemen, transfer aset, dan transfer teknologi guna peningkatan ekonomi suatu negara. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu dampak FDI. Yang pertama ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan lapangan kerja, yang kedua transfer teknologi dan keahlian, yang ketiga peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang keempat penguatan neraca pembayaran, yang kelima diversifikasi ekonomi, yang keenam peningkatan pendapatan pajak, yang ketujuh peningkatan standar kualitas produk, yang kedelapan yaitu integrasi dengan pasar global. Nah, yang selanjutnya di sini ada dampak negatif. Yang pertama yaitu ketergantungan ekonomi pada investor asing, yang kedua potensi kerugian lingkungan akibat ekspoliasi sumber daya, yang ketiga pengaruh negatif terhadap budaya lokal, yang keempat ada dominasi perusahaan asing di pasar lokal. Oke, di sini ada materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi FDI. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua infrastruktur yang memadai. Yang ketiga tenaga kerja terampil, dan yang keempat kebijakan pemerintah yang kondusif. Yang kelima sumber daya alam dan energi, dan yang terakhir iklim bisnis yang kompetitif. Baik, kesimpulan materi yang dapat saya simpulkan adalah bisnis internasional melibatkan aktivitas ekonomi lintas negara seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Hal ini didorong oleh globalisasi teknologi dan kebutuhan pasar global. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor budaya, hukum, politik, dan ekonomi untuk berhasil di pasar internasional. Strategi utama meliputi ekspor, lisensi, waralaba, dan investasi langsung. Bisnis internasional membuka peluang pertumbuhan, namun juga menghadapi resiko seperti fluktuasi mata uang dan perbedaan regulasi. Baik, selesai sudah pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya terangkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye bye.